Nah, muncul pertanyaan dari bapak kita ini, hibah orang tua sebelum ia meninggal, apakah boleh menghibahkan semuanya? Ya, atau harus ada yang harus ada yang disisakan sedikit. Nah, kembali ke hukum asal. Ke hukum asal yang punya harta itu siapa? Orang tua. Maka kaedahnya orang yang memiliki itu al-malik yatasarrafu fi milkihi. Terserah dia mau apakan punyanya ini, Pak. Ya. Dia punya, dia mau dihibahkan semuanya enggak masalah. Tetapi tetap dalam pertimbangan maslahat. Kok dihibahkan sodonya nanti, Pak? Nauzubillah, lah milik anak tuh awak lo yang diusir. Ada kejadian, Pak. Imbah rumah Nina untuk kau nak. Lah beberapa lama orang tuanya ni dah tua. Jangan ditinggal si kau jule katanya. Awak lah. Lah baru sadar, oh iya nyawa lah awak agih kenyo. Sertifikat atas nama dia apa? Kok anak-anak yang jahanam yang mereka kok, Pak. Ya, anak-anak durhaka kok yang memang, tapi ada kejadian. Ada kejadian, Pak. Jadi pertimbanganlah maslahatnya. Ya, kira-kira ini dikasih. Kemudian ada yang disisakan sedikit. Untuk hati-hati. Jangan-jangan entah apa yang terjadi, kita masih ada tempat pulang, atau mungkin ada investasi atau apa. Biarlah ini nanti ketika meninggal menjadi warisan. Tapi hibah silakan dihibahkan. Ya, tergantung kita. Ada orang tua dia, ya, maaf cakap Bapak Ibu, ayah saya dulu 6 bulan sebelum meninggal dia udah rasa itu. Tak lama nampak dia kata. Ada tiga tanah ya waktu itu. Dihibahkannya semua. Ya, ini untuk kau, ini untuk kau. Tak ada punya dia lagi. Ya, tak ada punya dia. Ya, tapi kita sebagai anak tentu tak akan, selagi masih hidup beliau tak akan kita ambil, ya Allah. Orang tua, Pak. Ya, tak akan kita ambil. Tapi begitu 6 bulan setelah itu beliau wafat. Ya, itulah tadi ceritanya wafat beliau. Ya, inilah yang kita jaga amanah dari beliau. Jadi boleh saja. Ya, yang tak boleh itu adalah wasiat. Jadi hibah itu harta yang kita berikan punya kita di saat kita hidup, itu hibah namanya. Kalau wasiat, harta yang menjadi kepemilikan dari orang yang kita beri wasiat dengan syarat kita sudah mati. Itu dulu. Kalau hibah kita masih hidup, punya dia tuh. Tanah dibersihkan ke dia, punya dia itu. Tapi kalau wasiat ini belum punya dia. Sebelum kita mati, dan bolehnya wasiat itu hanya seperti itu dia, Pak, bukan dihibah tapi diwasiat. Nah, kemudian dalam konteks hibah tadi memang harus dikedepankan unsur keadilan, tapi tak harus sama persis. Ya, ini 100 juta, ini 100 juta. Enggak mesti 100 juta tank sama, enggak begitu. Tetapi dimusyawarahkan. Ya, beda-beda. Kenapa? Karena yang adil itu meletakkan di porsinya masing-masing. Tengoklah, kalau anak pertama ini kondisi ekonominya begini, kira-kira begini. Ya, ini untuk hibahnya. Kalau anak kedua karena dia mungkin dalam kondisi sulit, awak lebihkan sedikit, Pak. Ini begini. Ya, kayak orang di kampung kami, rumah untuk anak pedusi, tanah kebau untuk anak laki-laki. Kenapa tak rumah untuk anak laki-laki? Wah, kecil ayah saya waktu itu. Laki-laki, apa lo kata, cemen lo. Nah, itulah kira-kira. Jadi tengoklah, pertimbangkan maslahatnya. Kalau untuk anak laki-laki ini kondisi ekonominya begini. Jadi adil dalam artian dengan kondisi masing-masing, dengan maslahat masing-masing. Tidak mesti adil itu harus sama. Nah, kemudian tentu anak yang baik dia akan mengerti ini. Ya, anak yang soleh itu, Pak, anak yang soleh itu dia mengerti ini. Dia tak akan bercakap perkara uang ini, perkara peninggalan, karena memalukan bagi dia. Nanti meninggal ayahnya dia berebut-rebut ini. Ini yang meninggal ini nanti ya pasti dia bersedih ya di dalam kuburnya, deh macam inilah ditinggal anak-anak nih katanya. Maka basi jaleh basi lurih. Ya, dalam artian tadi tidak harus sama bilangannya, Pak, tetapi tengoklah kondisi. Ya, tengok kondisi. Kalau dia anak ini masih kuliah, mungkin ada anak yang diberikan oleh orang tuanya, anak kedua, tapi dia agak Pak, agak lambat berpikirnya.
dibanding kakak-kakak dan adik-adiknya. Dia dikasih banyak, ya, investasi di sana, kata jamaah kita nih, dikasih ke dia, Ustaz. Kenapa? Karena dia nih agak lamban sejak kecil, dia agak lamban, dia ndak selihai abang-abangnya. Kena banyak pertimbangan itu, ya, banyak pertimbangan. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi ya, boleh hibah ke istri juga boleh. Hibah ke istri pertama boleh, istri kedua juga boleh, istri ketiga juga. Saking sayangnya ke istri, rumah di sini untuk istri pertama, rumah kedua mobil, boleh Pak, ya, karena ibu-ibu ketawa, tak ketawa senang, tak ketawa marah. Ya, boleh Pak, ya, boleh kita menghibahkan semasa kita hidup harta untuk istri, karena kita sayang dengan istri ini Pak. Ya, tidak ada kita yang tak sayang kepada istri. Tengoklah pengorbanan istri itu demi kita, ya, melahirkan anak, mengandung, menyusui. Kita enak aja tidur, istri mungkin jam 2, jam 3 tuh mengurus bayi kita, anak kita dulu. Saya Bu, ini direkam pula ya. Saya dulu ketika sebelum lahir anak ketiga nih sering bergurau ke istri, dan berbini 2, berbini 3. Ya, istri saya dia tahu, dia bergurau saja, saya kan ketawa aja dia. Tapi setelah melahirkan yang ketiga nih Bu, kan harus operasi. Ya, setelah nengok kondisi setelah operasi, mengurus anak, dia kesakitan, tak tega cerita poligami itu lagi. Begitulah sayangnya ke istri itu. Bapak sayang ke istri nak? Oh sayang. Iya kok Pak. Jadi boleh Pak Haji. Jadi silakan ya. Jadi mana yang mau dihibahkan untuk istri silakan. Karena biasanya Pak, Bu, suami yang lebih capek mati. Iya enggak? Ya? Iya enggak Bu? Maka hadiahkan, hibahkanlah untuk istri. Karena udah tengok-tengok nampaknya polanya lebih dulu suami mati daripada kebanyakan. Itu kan senyum ibu tuh. Kebanyakan. Jadi boleh kita menghibahkan apa yang ingin dihibahkan kepada istri, kepada anak, ya, karena kita yang punya harta, ya terserah kita mau dihibahkan kepada siapa. Mau protes pun anak-anak, ngapa mau protes nih mak kau gitu kan? Topok cik Pak, protes pula dia. Tapi sebelum itu kondisikanlah keluarga kita itu, kondisikan, ya, didik dengan baik, ya, hafal Quran mereka, sekolah pesantren mereka, sehingga mereka nanti mengerti setelah meninggal orang tua itu paham dia ini hanya, ya, ini masalah harta, di mereka mengerti. Jadi ada jamaah kita di Masjid Al-Furqan Jalan Beringin, Ustaz, Ramadan kemana? Saya sudah kumpulkan anak-anak semuanya, ya, mana yang warisan, mana yang hibah, mana yang wasiat. Tapi setelah itu saya bilang, jangan ini menjadi masalah kalian nanti nak, kalian sudah saya sekolahkan ke pesantren semuanya. Jadi 4 orang anaknya pesantren semuanya, ya. Kau sudah pesantren, kau sudah hafal Quran, menangis anak-anaknya semua. Ya, jangan cerita itu lagi ya, katanya. Tak akan berebut kami, tak akan kami kecewakan dunia akhirat. Menangis semuanya Ustaz, katanya. Alhamdulillah, bersyukur saya dapat anak-anak macam itu, katanya. Tapi makanya dikondisikan anak-anak kita. Demikianlah Bapak Ibu. Ada yang lain? Cukup? Baik, cukup. Ada yang belum terjawab lagi Pak? Sudah ya? Baik. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.